Selamat pagi semuanya. Keterhubungan waktu sudah jam 8:10 ya. Kita mulai acara bedah buku pada pagi hari ini. Sebelum dimulainya acara ini, mari kita menundukkan kepala sejenak dan berdoa supaya webinar bedah buku ini dapat berjalan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pada pagi hari ini, kita akan menjalankan webinar bedah buku yang berjudul Etika Politik dalam Perspektif Ajaran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selamat datang bagi peserta, hadirin, dan Bapak Ibu dosen yang telah hadir. Langsung saja ya. Di etika politik ini, penulisnya, saya sebutkan ada Dedi Priyono. Bisa on cam, Mas? Perkenalkan diri dulu. Baik, Mbak Nur Fitri, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dedi Priyono, saya salah satu mahasiswa program studi pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Saya berasal dari Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Ya, terima kasih Terima Mas kasih. Dedi. Kemudian penulis kedua ada Desi Mary Christina Marpaung. Silahkan. Rahayu semuanya. Perkenalkan, nama saya Desi Mary Christina Marpaung. Saya berasal dari Sumatera Utara, tepatnya dari Kabupaten Toba, Desa Lumen Lubuk Parik. Saya dari Paguyuban Parmalin. Terima kasih. Terima kasih Kak Desi. Kemudian di sini ada penulis ketiga, Desi Riastuti. Silahkan Kak Desi perkenalkan diri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Desi Riastuti. Saya mahasiswa Tuhan Maha Esa. Saya berasal dari Lombok, Yogyakarta. Terima kasih. Kepada penulis ketiga, Desi Riastuti. Suara saya nggak terdengar ya? Ya, silakan dilanjut. Oke. Kita lanjut dulu ke penulis keempat, kepada Fordovi Sidabutar. Horas, salam Rahayu semuanya. Rahayu. Perkenalkan, nama saya Fordovi Sidabutar. Saya dari Paguyuban Parmalin. Alamat saya ada di Dusun 3 Toba Holbung, Desa Siregar Aiknalas, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Terima kasih. Terima kasih, Kak Fordovi. Kemudian pada penulis kelima, Plastiur Bonita Sitorus. Silakan. Para salam Rahayu, saya Lastiur Bonita Sitorus dari Dusun 4 Campung Jawa Pasar Pangkatan, Provinsi Sumatera Utara. Salam Rahayu. Rahayu, terima kasih. Penulis keenam, Wildan, silahkan. Sampurasun, Rahayu,
Saya Wildan, asal dari Bandung, sama dengan teman-teman yang lain, seorang mahasiswa dari Prodi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Esa. Terima kasih. Ya, penulis ketiga Desi Riastuti, apakah sudah hadir? Sudah. Apakah suara saya terdengar? Halo Mbak Fitri. Iya, terdengar Mbak Desi. Terdengar. Oh iya, maaf saya ulangi. Selamat pagi, salam rahayu. Perkenalkan, nama saya Desi Riastuti. Saya dari Kulonprogo, Yogyakarta. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, itu ke-6 penulis buku Etika Politik dalam Perspektif Ajaran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dari kelompok ini mau menyampaikan sambutan kepada salah satu penulis untuk menyampaikan sambutannya. Silahkan kepada Mas Dedi Priyono. Baik, terima kasih kepada Mbak Nur Fitri Handayani selaku moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sedikit sambutan. Sebelumnya saya haturkan salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang bagaimana kita semua dapat berkumpul dalam acara webinar bedah buku sesi ketiga dengan tema Etika Politik dalam Perspektif Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha. Yang kepada yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Bahasa dan Budaya Universitas 17 Agustus Semarang atau yang mewakili, yang terhormat Bapak dan Ibu dosen pembimbing mata kuliah Sistem Etika Kepercayaan, serta para hadirin sekalian yang kami hormati. Dan juga untuk rekan-rekan mahasiswa yang selalu berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 3 ingin mencoba untuk membedah atau merepresentasikan dari buku Etika Politik dalam Perspektif Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berbicara tentang etika dan politik, etika politik di Indonesia yang merupakan negara adiluhung pasti punya sistem yang tidak hanya berdoman pada satu perspektif saja. Dalam artian Indonesia dalam menyikapi etika politik banyak sekali pandangan-pandangan, terutama bagi masyarakat adat atau juga masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini kami kelompok 3 coba untuk merepresentasikan dari pandangan-pandangan tersebut melalui buku yang kami tulis yang berjudul Etika Politik dalam Perspektif Kepercayaan. Serta dalam hal ini kami juga mengaturkan terima kasih kepada semua dosen Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Bapak dan Ibu pembimbing yang membimbing kami dalam menyelesaikan buku ini, dan juga serta kepada teman-teman semua yang telah memberikan kami support dalam menyelesaikan buku ini. Serta kami juga mengaturkan terima kasih atas waktu yang diluangkan oleh Bapak Ibu hadirin sekalian untuk mengikuti webinar pada kali ini.
Sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam saya bertutur kata. Saya akhiri dengan salam Rahayu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Rahayu. Terima kasih Mas Didi atas sambutannya. Ya, sebelum dimulainya, saya sampaikan dulu ya aturannya. Untuk kepada pemapar atau penulis, disediakan waktu 10 menit untuk memaparkan materinya. Apabila nanti kurang 2 menit dari 10 menit tersebut, akan diingatkan. Kemudian kepada para peserta, jika ada yang ingin bertanya, silahkan raise hand dan tulis di kolom komentar. Nanti akan dibacakan oleh saya pada sesi akhir pemaparan buku etika politik ini. Kepada penulis pertama, Desi Riastuti, silahkan bisa dimulai. Baik, terima kasih Mbak Fitri. Apakah suara saya jelas? Ya, silakan jelas. Ya. Ya, terima kasih. Mohon izin untuk off kamera karena saya ini jaringan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan, rahayu. Dalam buku ini, saya dan rekan saya, Mas Didi Priyono, berkontribusi dalam bab 1 mengenai etika politik. Yang di sini ada 3 poin, yaitu mengenai pengertian etika, pengertian politik, dan juga etika politik itu sendiri. Untuk yang poin pertama, di sini secara umum kami menuliskan bahwa apa yang dimaksud etika yaitu bisa menjadi arti sebuah kebiasaan, adat, akhlak, perasaan, watak, sikap, dan juga cara berpikir. Di sini juga dalam Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi ini tahun 2017 juga dikatakan bahwa ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana patutnya hidup dalam masyarakat, baik dan apa yang buruk. Segala ucapan harus senantiasa berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan tentang baik keadaan hidup dalam arti kata seluas-luasnya. Ini juga menurut pandangan pengertian etika dalam penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat dilihat juga dari ajaran yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap ajaran pada masing-masing penghayat ini memiliki ajaran yang berbeda-beda serta tidak lepas dari etika yang berbeda-beda. Sistem etika penghayat kepercayaan tercermin dalam ungkapan Memayu Hayuning Bawono yang menjadi esensi dari sebuah konsep pendidikan karakter dalam sastra-sastra penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan tuntutan luhur serta menjadi pedoman pendidikan bagi penghayat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang pengertian politik, dapat juga diartikan sebagai suatu disiplin ilmu, pengetahuan, dan juga seni. Politik sebagai ilmu, ini karena politik atau ilmu politik memiliki objek, subjek, terminologi, ciri, teori, filosofis, dan metodologis yang khas dan spesifik. Ada juga politik sebagai seni. Ini sebab banyak dijumpai politisi yang tanpa pendidikan ilmu politik tetapi mampu menjalankan roda politik praktis. Politik dimaksud sebagai proses pembentukan dan bagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain terwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara.
Politik pada dasarnya suatu fenomena yang berkaitan dengan manusia yang selalu hidup bermasyarakat. Yang pada waktu politik manusia ini adalah pintu utama dari politik, maka apapun alasannya tidak akan meninggalkan faktor manusia. Oleh karena itu, politik ini juga menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Untuk yang poin terakhir mengenai etika politik, etika politik ini membahas hukum dalam kekuasaan atau negara. Hukum tanpa negara tidak dapat berbuat apa-apa, sifatnya normatif. Hukum tidak memiliki suatu kemampuan untuk bertindak, sedangkan negara tanpa hukum adalah buta dan merosot ke tingkat sub-manusiawi karena tidak lagi berdasarkan tatanan normatif. Ini dalam ketetapan MPR nomor 6 MPR 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Etika politik dan pemerintahan diharapkan mampu menciptakan suasana yang harmonis antar pelaku dan antar kekuatan sosial politik serta antar kelompok kepentingan lainnya. Etika politik ini juga merupakan filsafat moral tentang dimensi politik kehidupan manusia. Yang dimaksud adalah bahwa mereka ini merupakan pengetahuan yang tepat, yang disusun secara sistematik dan dengan mengembangkan metode-metode untuk menambah, memperdalam, dan juga membetulkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai bab 1 etika politik. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih pemaparannya Mbak Desiri Astuti. Masih awalan ya ini, pemanasan ya ibaratnya. Masih bab 1 ini tentang etika politik, pengertian etika, pengertian politik, dan etika politik. Mari kita lanjut ke bab selanjutnya untuk mengulas lebih seru lagi tentang apa itu etika politik, seperti apa yang akan dibawakan dalam buku yang ditulis oleh teman-teman ini. Kepada penulis kedua, Kak Fordovi, silahkan. Baik, terima kasih. Di sini dalam buku ini saya menulis yaitu dalam bab 2 tentang perkembangan politik kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di sini yang pertama saya ambil ada pra-proklamasi dan pasca proklamasi. Slide selanjutnya. Sebelum proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sebelum dan sesudah Indonesia disatukan oleh Sumpah Palapa Gajah Mada, Nusantara ini sudah mempunyai kebudayaannya masing-masing, yaitu penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang bukan merupakan agama yang didatangkan dari luar negeri. Penganut agama asli Nusantara jauh sebelum agama-agama asing dari luar, yaitu Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, dan Konghucu, masuk ke Indonesia. Di sini penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan asli Nusantara Indonesia yang sejak dahulu telah berakar di dalam jiwa kebudayaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia menjiwai hasrat sosial dan budaya yang berkembang di dalam masyarakat menuju kesempurnaan nilai-nilai dan sifat-sifat lokal. Penghayat kepercayaan ini terus berlangsung meskipun agama-agama asing menjadi agama negara di Indonesia. Kemudian di masa penjajahan Belanda, struktur kemasyarakatan di Indonesia dikenal dengan feodalisme. Tidak banyak berubah, justru di sana-sini diperkuat oleh penjajah Belanda untuk kepentingan politiknya. Pemerintah Belanda menolak eksistensi penghayat kepercayaan, mereka dikesampingkan disebut sebagai kaum abangan. Kaum abangan di sini maksudnya yang tidak melaksanakan syariat Islam. Hukum Islam dipaksakan berlaku di Indonesia, karena pada masa itu pemerintah Hindia Belanda berkuasa di Jawa pada zaman Islam, memaksakan kaum kebatinan agar memeluk agama Islam.
Akar politik agama adalah dampak dari rangkaian kontestasi. Kontestasi yaitu pertentangan atau perselisihan yang terjadi karena kebijakan pemerintah Belanda membedakan kelompok-kelompok masyarakat pada jajahannya sendiri. Dan yang selanjutnya, ada kebangkitan nasional pada awal abad ke-20, gerakan untuk menghargai kembali kebudayaan asli Indonesia yang dipelopori oleh Budi Utomo. Kebangkitan itu jelas nampak dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI. Di sini saya membaca dari beberapa referensi. Saran dan usul yang diajukan dalam sidang ini yaitu Supomo dan Wongso Nagoro, Latuharhari, Dahler, dan Sukorjo dalam pidatonya di sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap mempunyai keistimewaannya berhubungan dengan riwayat dan corak masyarakatnya. Oleh karena itu, politik pembangunan negara harus disesuaikan dengan sosial kultural, yaitu asli ciptaan kebudayaan Nusantara itu sendiri. Slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar Ayat 1 Pasal 29 menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama apapun dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Kata kepercayaannya di sini yaitu usulan dari Wangsa Nagoro supaya di dalam pasal 29 ini dituliskan yaitu kata kepercayaan. Nah, disinilah yang tadinya kata kepercayaan ini tidak dituliskan, tapi karena usulan dari Wangsa Nagoro itu menjadi kepercayaannya dijadikan di pasal ini. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 tentang penyalahgunaan dan atau penodaan agama adalah peraturan perundang-undangan pertama yang secara langsung melegitimasi agama sesuai definisi agama usul DEPAK. Di masa Orde Lama ini, pada tanggal 7 November 1970, yaitu BK 51, Badan Koordinasi Karyawan Kerohanian, Kebatinan, Kejiwaan Indonesia, mengadakan simposium menjelaskan pengertian dari kebatinan, yaitu adanya ruang hidup di dalam diri manusia yang bersifat kekal dari segala yang bersifat sementara, tidak tetap atau semu saja. Daya tenaganya hadir secara imanen di dalam batin dalam wujud kesatuan tanpa batas antara masing-masing bentuk. Yang kedua, kejiwaan. Kejiwaan di sini diartikan mengajarkan melalui jiwa atau mental abadi manusia. Manusia dibimbing untuk mengatasi batas-batas hukum, alam, dan logika untuk menuju realisasi jiwanya yang penuh rahasia. Dan yang ketiga, kerohanian. Kerohanian di sini memperhatikan jalan melalui hati dan roh manusia menikmati kesatuan dengan sumber dan asalnya. Kemudian di masa Orde Baru, Pancasila di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 telah menjadi landasan yang kuat bahwa hak-hak asasi manusia cukup mendapat perlindungan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di masa Orde Baru, berdasarkan ketetapan MPR nomor 4 /MPR 1978, kedudukan Pancasila semakin jelas bahwa A. Pancasila adalah sumber hukum dari segala sumber hukum negara Republik Indonesia. B. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia.
C. Pancasila merupakan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum, serta cita-cita moral luhur bangsa Indonesia. D. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah penuangan jiwa Pancasila. E. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang sekaligus Pancasila tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk MPR atau pemilu. Karena isi pembukaan Undang-Undang 1945 berarti pembubaran negara. Kemudian dalam Kongres Subud Sedunia yang keempat di Jakarta tanggal 5 Agustus 1971, Presiden Soeharto mengatakan, penghayat kepercayaan atau kerohanian atau kejiwaan, namanya mempunyai tempat yang terhormat dalam masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, pemerintah tidak melarang adanya penghayat semacam itu. Bahkan harus memberikan tempat yang wajar, seperti diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada masa reformasi. Pada masa reformasi, dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, merujuk pada kelompok sipil yang mengalami diskriminasi sepanjang sejarah Indonesia dan perlu diperjuangkan. Agama-agama lain adalah agama impor dan kepercayaannya adalah agama leluhur atau warisan. Di masa reformasi ini, pemerintah berusaha untuk memimpin dengan perspektif yang sehat. Perbedaan antara agama dan kepercayaan mempengaruhi negara untuk memperlakukan mereka secara tidak setara. Agama dikelola oleh Kementerian Agama, sedangkan kepercayaan dan agama lokal dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sebelumnya adalah Kementerian Pariwisata. Perbedaan antara agama dan kepercayaan memiliki sejarah sejak tahun 1945, sebagaimana diperjelas melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97 PUU 2016 dan 2017 mempertimbangkan perdebatan tahun 2000 tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Hakim Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa iman atau penghayat kepercayaan diakui identik dengan pemeluk agama. Dalam kebijakan kewarganegaraan melalui Undang-Undang Pengendalian Penduduk tahun 2006, undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada orang-orang yang beriman. Meskipun sangat terbatas, pengikut dapat mengusungkan agama di dalam KTP-nya masing-masing. Demikian pemaparan dari bab 2. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Dari bab 2 ini tentang perkembangan politik kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sejarahnya ya, dari masa pra-proklamasi sampai ke masa pasca proklamasi. Sebelum proklamasi kemerdekaan dan setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Untuk mengetahui isi dari buku ini, kita lanjutkan ke bab 3. Kepada penulis, Wildan, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini di bab 3 saya akan membahas tentang sistem etika politik. Nah, di dalam sistem etika politik ini kami menuliskan beberapa subbab. Yang pertama, Pancasila sebagai etika politik, kemudian sistem etika politik dalam perspektif kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini Pancasila sebagai etika politik adalah falsafah inti kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Juga mengandung etika yang syarat dengan nilai-nilai filosofis. Jika pemahaman Pancasila tidak didasarkan pada pemahaman aspek filosofisnya, maka hanya aspek filosofisnya dan fenomenalnya
yang dipahami tanpa menyentuh poin esensial. Pancasila merupakan hasil kompromi nasional dan pernyataan resmi bahwa negara Indonesia akan memberikan status yang sama kepada semua warga negara tanpa membedakan pemeluk agama mayoritas ataupun minoritas. Begitu pula dengan faktor-faktor lain seperti jenis kelamin, budaya, wilayah, dan semua tidak dibedakan. Pancasila sebagai dasar negara merupakan pedoman dan standar kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Pancasila dapat mempengaruhi sebagai pedoman bahkan kehidupan bangsa Indonesia dalam segala aspek kehidupan. Tidak lain adalah kehidupan politik. Etika politik Indonesia yang tertanam dalam Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai etika politik bangsa Indonesia dapat dirundingkan berdasarkan prinsip musyawarah mufakat dan demokrasi. Diyakini bahwa di Indonesia dengan prinsip demokrasi Pancasilanya dapat menjadi wadah untuk mengkaji segala macam perbedaan yang ada di Indonesia. Cita-cita rakyat atau cita-cita bersama menjadi tujuan utama politik Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai etika dalam politik menjadi acuan bagaimana aktivitas politik rakyat Indonesia bercermin pada pencapaian mufakat dan berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi rakyat yang dalam demokrasi terapan. Diyakini bahwa di Indonesia dengan prinsip demokrasi Pancasila ini dapat menjadi wadah untuk mengkaji segala macam perbedaan yang ada di Indonesia. Cita-cita bersama adalah menjadi tujuan utama dalam politik masyarakat Indonesia, yaitu memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan misi sila kelima Pancasila. Di sini banyak nilai-nilai Pancasila yang bisa diambil dalam etika politik. Pancasila tidak hanya sebagai sumber derivasi peraturan perundang-undangan, tetapi juga sumber moralitas, terutama mengenai legitimasi kekuasaan, undang-undang, dan berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan negara. Adanya sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa, dan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan sumber nilai-nilai moral kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar bangsa dan falsafah bangsa merupakan satu kesatuan nilai yang tidak dapat dipisahkan dari setiap silanya. Karena jika melihat peraturan ini satu persatu, kita dapat menemukannya dalam kehidupan negara lain. Namun, pentingnya Pancasila adalah bahwa setiap peraturan terletak pada nilainya sebagai satu kesatuan dan lokasi juga komposisinya tidak dapat dibatalkan. Semua itu tertuang dalam 5 Pancasila yang dapat digali dan dipahami dalam nilai-nilai Pancasila di etika politik. Yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ketuhanan menekankan prinsip bahwa moralitas dan spiritual keagamaan berperan penting sebagai penyangga penting bagi keutuhan dan keberlangsungan suatu bangsa. Begitu pula moralitas dan spiritualitas agama yang menekankan pada prinsip pemenuhan. Pancasila yang berpedoman pada nilai-nilai sakral dapat memberikan landasan moral dan filosofis bagi pengembangan sistem demokrasi. Nilai-nilai sakral yang diupayakan Pancasila adalah nilai-nilai sakral positif yang digali dari nilai-nilai agama yang mengagungkan inklusivitas, pembebasan, keadilan, dan persaudaraan. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk yang berbudaya dan memiliki potensi pikiran, rasa, karsa, dan kreativitas. Dengan hati nuraninya, orang akan sadar nilai dan norma. Adil berarti tepat sesuai dengan hak dan kewajiban. Beradab berasal dari kata adab, identik dengan sopan, berbudi luhur, dan juga bermoral. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan berarti utuh dan tidak terpecah-pecah. Artinya persatuan mengandung
pengertian bersatunya aneka macam corak yang menjadi satu kebulatan. Sila ketiga ini mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga pertahanan keamanan. Indonesia sebagai negara plural yang memiliki beraneka ragam corak tidak terbantahkan lagi merupakan negara yang rawan konflik. Oleh karena itu, diperlukan semangat persatuan sehingga tidak muncul jurang pemisah antara satu golongan dengan golongan lain. Dibutuhkan sikap saling menghargai dan menjunjung semangat persatuan demi keutuhan negara dan kebaikan bersama. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam persematan perwakilan itu merupakan sila yang keempat. Negara berasal dari rakyat dan segala kebijakan dan kekuasaan yang dilakukan senantiasa oleh rakyat. Kata kuncinya adalah demokrasi. Oleh karena itu, rakyat merupakan asal muasal kekuasaan negara. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, segala kebijaksanaan, kekuasaan, serta kewenangan harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pendukung pokok negara, serta partisipasi harus berdasarkan legitimasi dari rakyat, atau dengan kata lain harus memiliki legitimasi demokratis. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam penyelenggaraan negara harus berdasarkan legitimasi hukum yaitu prinsip legalitas. Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, keadilan dalam hidup bersama, keadilan sosial, merupakan tujuan dalam kehidupan negara. Dalam penyelenggaraan negara, segala kebijakan, kekuasaan, kewenangan, serta pembagian senantiasa harus berdasarkan hukum yang berlaku. Pelanggaran atas prinsip-prinsip keadilan dalam kehidupan kenegaraan akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan negara. Yang kedua, ini tentang nilai-nilai Pancasila yang sebagai norma. Pancasila sebagai filsafat pada hakikatnya adalah seperangkat nilai luhur, sumber dari segala penjabaran norma, baik moral, hukum, maupun norma pemerintah lainnya. Nilai-nilai tersebut dapat dijelaskan dan dijadikan pedoman yang menjadi norma-norma, antara lain norma moral yang berkaitan dengan perilaku manusia yang dapat diukur dari sudut baik ataupun buruk. Kemudian norma hukum, yaitu suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada hakikatnya, peraturan Pancasila bukanlah pedoman normatif atau pedoman praktis langsung, melainkan suatu sistem nilai-nilai etik yang diabarkan lebih lanjut ke dalam norma-norma etika, moral dan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dipandang sebagai fenomena, maka fenomena tersebut juga harus dilihat sehingga sudut pandang tidak terbatas pada permukaan luar yang terlihat, tetapi perlu mencoba melihat apa yang terjadi dari dalam. Baik, itu mungkin pemaparan yang bisa saya sampaikan tentang Pancasila sebagai etika politik. Untuk slide selanjutnya atau presentasi selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih. Masih pada bab 3. Silahkan dilanjutkan kepada Desi Marpaung untuk melanjutkan tulisannya atau pemaparannya di bab 3 ini. Silahkan. Terima kasih, moderator. Dari pemaparan sebelumnya sudah dibahas yaitu mengenai etika politik. Nah, pada sesi ini, di buku ini saya menulis bersama rekan saya, Wildan, yaitu Sistem Etika Politik Perspektif Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang pertama, kita tadi seperti yang sudah saya katakan, kita sudah membahas tentang etika politiknya. Nah, sekarang yaitu mengenai sistemnya. Di mana seperti yang kita ketahui, sistem adalah kumpulan dari objek, unsur-unsur, dan bagian-bagian yang mempunyai makna yang berbeda, tetapi memiliki hubungan dan saling kerjasama, serta saling mempengaruhi satu sama lain, dan juga memiliki keterkaitan dalam rencana untuk mencapai suatu tujuan yang kompleks pada lingkungan tertentu. Berdasarkan pengertian sistem, sangat dibutuhkan manusia baik secara individu maupun
kelompok. Dengan demikian, penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa juga sudah menerapkan sebuah sistem baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam mencapai suatu tujuan. Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa beranggapan bahwa sistem adalah suatu metode penerapan ajaran-ajaran penghayat kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila. Dalam penerapan sistem etika politik, penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa juga mempunyai dasar yang bersumber dari ajaran seperti halnya yang diungkapkan oleh Raja Monang Nepospos, kepercayaan tidak mengenal monopoli kebenaran, karena diyakini Tuhan memberikan tuntunan dan bimbingan kepada setiap kaum, setiap suku bangsa. Pernyataan tersebut menjadi suatu dasar menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman dan toleransi dalam bentuk keyakinan. Nah, di sini kami mengambil dari 2 paguyuban saja karena kita mepet dengan waktu, dan kebetulan saya dan Mas Wildan, saya dari Parmalim dan Mas Wildan dari Budidaya. Nah, saya akan memaparkan dari Parmalim. Di dalam ajaran Parmalim ada yaitu namanya sistem etika politik pribadi. Di mana yang kita ketahui kalau sistem etika politik itu yaitu mencapai suatu tujuan yaitu jabatan atau kedudukan. Nah, di sini di dalam buku ini kami menuliskan bahwa sistem etika politik itu ada yaitu yang namanya sistem etika politik pribadi yang di mana itu di mana kita ada sistemnya politik, sistem etika politik pribadi antara hubungan kita dengan Tuhan. Di mana dalam ajaran Parmalim hubungan kita dengan Tuhan saat kita berhadapan dengan Tuhan itu atau melakukan dengan Tuhan yaitu harus dengan totalitas, dengan segenap hati, tidak boleh tanggung-tanggung. Yang itu dalam mewujudkan dalam mencapai kesempurnaan hidup atau dalam mencapai kesempurnaan hidup. Sebentar. Video. Mohon maaf. Saya klik. Sebentar teman-teman, ada kesalahan teknis. Mohon maaf teman-teman. Itu tadi dari sistem etika politik pribadi. Sistem etika politik di sini bukan dalam arti mencapai suatu jabatan atau kedudukan, melainkan pedoman ajaran yang diimplementasikan menuju kesempurnaan hidup. Dalam ajaran Parmalim ada sebuah konsep namanya dadirina sasitong-sitongna itu namanya dadebata yang mengandung makna bahwa sesungguhnya barang siapa yang mengenal dirinya pribadi maka dia yang mengenal Tuhan. Maka dengan konsep ini yang dipakai dalam sistem etika politik pribadi. Dalam diri tertanam agar tercapai kesempurnaan hidup. Parmalim dituntut harus totalitas dan tidak tanggung-tanggung. Di mana lahir batin, roh dan tekad harus menyatu.
Dipahami bahwa batin adalah roha yang berhubungan dengan hati atau ate-ate, berarti sebagai dasar hidup manusia adalah jiwa. Dapat dipahami bahwa batin berhubungan dengan hati, berarti berhubungan erat dengan jiwa sebagai dasar hidup manusia. Olah batin atau kepercayaan merupakan olah jiwa menuju kesempurnaan hidup. Kebatinan atau kepercayaan bukan sekedar teori, melainkan praktik kehidupan sesuai idiom, yang praktiknya dilatih, dikejar selama hidup. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mendahulukan budi luhur dan kesempurnaan hidup, yang pada dasarnya merupakan usaha manusia menuju kesempurnaan diri, yang berarti mencapai keadaan termulia atau kebahagiaan bagi dirinya sendiri. Nah, di dalam buku ini juga ada tertulis yaitu tentang sistem etika politik dalam keluarga, di mana dalam satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak, di mana dalam mencapai keselarasan dalam keluarga ada kerjasama dan gotong royong merupakan sistem etika politik dalam keluarga. Ayah sebagai penentu kebijakan dan memberi aturan, dan ibu sebagai manajemen keluarga, dan anak sebagai pelaksana sekaligus penerima manfaat. Dapat ditinjau dari ajaran Parmalim, dapat ditinjau dari ajaran kepercayaan Parmalim atau patik atau aturan, bagian mersuruh atau perintah yang berbunyi Pasangapur Raja Haholongan Dongar Jolma, yang maknanya hormat dan patuh kepada raja, pemimpin, dan mengasihi sesama. Raja dalam keluarga adalah orang tua, di mana orang tua sebagai yang harus dipatuhi dan dihormati. Penerapan sistem etika politik baik dalam tatanan politik maupun keluarga di organisasi kepercayaan Parmalim menjadi salah satu bukti bahwa penghayat kepercayaan tetap menerapkan ajaran yang luhur dalam menentukan tindakan. Nah, dan yang kedua yaitu organisasi budidaya. Pancasila sebagai dasar negara merupakan pedoman standar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila dapat mempengaruhi sebagai Pancasila dapat mempengaruhi sebagai pedoman, bahkan pedoman kehidupan, bahwa bangsa Indonesia dalam segala aspek kehidupan. Tidak lain adalah kehidupan politik, etika politik Indonesia yang tertanam dalam jiwa Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dalam ajaran kepercayaan organisasi budidaya yang juga dijadikan menjadi dasar salira yang berkaitan dengan sistem ekonomi, sistem etika politik. Yang berkaitan dengan sistem etika politik menurut perspektif kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dikaji oleh Mei Kantawita. Pancasila dasar salira yang berarti nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Pancasila dijadikan pedoman hidup atau tuntunan bangsa dan bernegara. Ajaran Pancasila dasar salira terdapat 5 sila yang sama dengan Pancasila, yakni yang pertama ketuhanan anu Maha Esa yang artinya ketuhanan yang Maha Esa, dalam diri adanya kuasanya, kersanya, tahunya, hidupnya, lihatnya, dengarnya, ucapnya. Walaupun tidak dapat menyentuhnya, namun kita percaya bahwa diri ini ketuhanan terdapat kuasa Tuhan, maka sewajarnya kita wajib berkata jujur. Dan yang kedua, kama nusaan. Anggota badan kita yang 9 yaitu mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, otak, saraf, kaki, semua ini harus digunakan dengan baik-baik. Dan yang ketiga, kabangsaan anu baleut, kita dilahirkan di alam pewenangan ini bukanlah kehendak sendiri ataupun kehendak ibu bapak, melainkan atas kersaing Gusti Anu Maha Suci atau Tuhan Yang Maha Esa.
dijadikan bangsa Indonesia dengan adat budaya yang memiliki cara cirinya masing-masing. Dan yang keempat, kedaulatan rakyat. Sebagai warga negara yang baik, tentu kita harus menaati aturan yang telah dibuat oleh negara dan pemerintah. Negara yang berarti kita wajib berbakti pada negara, tidak dijadikan negara sebagai musuh. Dan yang kelima, keadilan sosial. Jika seluruh rakyat sudah mau berlaku adil, yaitu berkata jujur, berbadan sehat, berkelakuan baik, dan berpengetahuan benar, dengan cara menolong sesama hidup tanpa melihat latar belakang, ataupun itu yang dinamakan sosial, yang disebut sepi ing pamrih rame ih gawe. Inti dari ajaran Pancasila Salira ini adalah jika orang yang memiliki etika atau sifat ketuhanan dengan berkata jujur dalam setiap tindakan, itu yang disebut manusia. Manusia yang memiliki etika atau sifat kemanusiaan dengan kelakuan baik, itu yang disebut bangsa. Bangsa yang memiliki etika atau sifat kebangsaan dengan menggunakan kebangsaan yang benar diberikan oleh Tuhan disebut rakyat. Rakyat yang memiliki etika atau sifat kerakyatan dengan berbakti kepada negara serta taat pada aturan pemerintahan, itu yang disebut adil. Sebagai seorang penghayat kepercayaan akan berlaku adil dengan menolong sesama hidupnya tanpa melihat latar belakang apapun yang dinamakan yang disebut sepi ing pamrih rame ing gawe, maka akan tercipta sebuah keharmonisan dalam hidup atau memayu hawuning bawono jika Pancasila dasar Salira digunakan menjadi pedoman etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika saya tadi ada halangan sedikit. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bu Desi Marpaung telah menyampaikan ujung dari bab 3 ya. Jadi bab 3 ini penulisnya dua, ada Wildan dan Desi Marpaung, mengenai sistem etika politik. Dari Pancasila sebagai etika politik dan sistem etika politik dalam perspektif kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diambil dari Parmalim dan Budidaya. Gitu. Oke, lanjut ke bab selanjutnya, yaitu bab 4. Kepada penulis Lasti Urbonita, silahkan. Baik, salam rahayu untuk kita semua. Saya Lasti Urbonita Sitorus akan mengulas materi bab 4, yang dimana Pancasila sebagai sumber etika. Teks Mas. Di dalam bab 4 ini nanti saya akan menjelaskan nilai-nilai Pancasila menurut jenjang dan juga nilai-nilai Pancasila menurut jenisnya. Nilai-nilai Pancasila, nilai pada hakikatnya suatu sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, namun bukan objek itu sendiri. Nilai merupakan kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, yang kemudian nilai dijadikan landasan, alasan dan motivasi dalam bersikap dan berperilaku baik, disadari maupun tidak disadari. Nilai merupakan harga untuk manusia sebagai pribadi yang utuh, misalnya kejujuran dan kemanusiaan. Nah, di sini terdapat nilai-nilai Pancasila menurut jenjang dan jenisnya, di mana nilai-nilai Pancasila menurut jenjangnya itu terdapat 5 nilai, yaitu nilai religius, nilai spiritual, nilai vitalitas, nilai moral, dan nilai material. Di mana nilai religius, nilai ini menempati nilai yang tertinggi dan melekat atau memiliki Tuhan Yang Maha Esa, yaitu nilai yang maha agung, maha suci,
absolut yang tercermin pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, nilai spiritual. Nilai ini melekat pada manusia, yaitu budi pekerti, perangai, kemanusiaan, dan kerohanian yang tercermin pada sila kedua, Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, nilai vitalitas, di mana nilai ini melekat pada semua makhluk hidup, yaitu mengenai daya hidup, kekuatan hidup, dan pertahanan hidup semua makhluk. Nilai ini tercermin pada sila ketiga dan keempat dalam Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya, nilai moral. Nilai ini melekat pada perilaku hidup semua makhluk seperti asusila, perangai, akhlak, budi pekerti, tata adab, sopan santun yang tercermin pada sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, nilai material, di mana nilai ini melekat pada semua benda-benda dunia yang wujudnya yaitu forma jasmani, badani, lahiria, dan konkret yang tercermin dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai Pancasila menurut jenisnya. Ini terdapat 4. Yang pertama itu nilai ketuhanan, yang dimana nilai yang dimiliki Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada manusia, yaitu berwujud harapan, janji keyakinan, kepercayaan, persaudaraan, dan persahabatan. Selanjutnya nilai etis, nilai yang dimiliki dan melekat pada manusia, yaitu berwujud keberanian, kesadaran, rendah hati, murah hati, suka menolong, kesopanan, dan keramahan. Selanjutnya nilai estetis, di mana nilai yang melekat pada semua makhluk duniawi, yaitu berupa keindahan, seni, kesahaduan, keelokan, dan keharmonisan. Yang terakhir, nilai intelek, nilai yang melekat pada makhluk manusia, berwujud ilmiah, nasional, logis, analisis, dan akalia. Baiklah, sekian dari pemaparan saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Ya, dari Mbak Lastiur Bonita ini bab 4 tentang etika politik ya. Pancasila sebagai sumber etika berupa nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai Pancasila menurut jenjang, nilai-nilai Pancasila menurut jenisnya. Makin menarik ya ini. Ada contoh-contohnya juga. Oke, kita lanjut saja ke bab terakhir dari buku Etika Politik sebagai Perspektif Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini. Di bab 5 ini penulisnya Mas Dedi Priyono. Silahkan bisa dipaparkan tentang tulisannya. Silahkan Mas Dedi. Baik Mbak Nurwiti, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya haturkan salam rahayu. Selamat pagi buat Bapak Ibu hadirin sekalian. Dalam hal ini saya ingin melanjutkan pembahasan di bab 5 tentang manifestasi etika politik. Dalam bab 5 di sini saya berkolaborasi dengan Kak Desi Mary Christina Marpaung untuk menuliskan beberapa subbab yang ada dalam bab 5, yang diantaranya yang subbab yang pertama, manifestasi etika politik di Indonesia. Subbab yang kedua, implementasi sistem etika politik di Indonesia. Dan subbab yang ketiga, tentang manifestasi etika politik dalam organisasi kepercayaan. Dalam subbab yang pertama, manifestasi etika politik di Indonesia, ini adalah sebagai salah satu sarana untuk merealisasikan kesadaran etika politik, kereligiusan atas peran seseorang yang bermanfaat bagi masyarakat luas, lebih dari sekedar orang lain berbuat
dan orang lain bisa berperan. Secara terminologis, keluhuran politik bermakna sebagai basis politik yang luhur dan bukan politik yang tinggi, yang terkesan eksklusivitas. Luhur yang dimaksud mengenai etika religius dan diposisikan sebagai basis politik yang berbadan sosial atau berperilaku luhur. Sehingga dalam tindakan politik seyogyanya mengacu pada nilai-nilai keluhuran yang diantaranya keterbukaan, keberanian, kejujuran, dan tanggung jawab agar di setiap perbuatan yang dilakukan tidak hanya harus berdasar pada komitmen diri kepada Tuhan, juga melalui salah satu sumber pokok dalam melakukan perubahan hidup di masyarakat. Masyarakat Indonesia dalam menyikapi perkembangan zaman selalu berhubungan dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh leluhurnya, khususnya bagi penghayat kepercayaan. Hal tersebut dapat dilihat dari kelompok atau organisasi penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi salah satu modal sosial guna perkembangan perilaku yang mencapai nilai-nilai tradisi dan tumbuh dari leluhurnya. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia telah berkembang dari zaman nenek moyang jauh sebelum agama masuk di Indonesia. Dalam hal ini, pandangan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tentang etika politik bukan hanya melalui dari sisi kebutuhannya saja, melainkan melihat atau memandang etika politik ini dari nilai kepatuhan kepada leluhur sebagai tauladan dalam menjalankan kehidupan, serta lebih mengutamakan aspek kebatinan ataupun nurani. Dari ungkapan tersebut disimpulkan bahwa dalam menyikapi suatu hal, penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mempunyai banyak pertimbangan. Berikut beberapa pandangan penghayat kepercayaan ataupun organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam menyikapi etika politik. Di sini saya coba untuk memaparkan dua organisasi yang sempat kami tulis. Yang pertama ada Paguyuban Budaya Bangsa. Dalam Paguyuban Budaya Bangsa, pengertian secara teori tentang sistem etika politik, tentang sistem politik maupun sistem etika politik itu tidak ada. Akan tetapi dalam pelaksanaan tata organisasi tetap menerapkan baik sistem politik maupun maupun etika politik. Selain itu, dalam Paguyuban Budaya Bangsa selalu berpegang teguh pada pesan yang disampaikan oleh luhur pendahulunya. Pesan tersebut diantaranya ada ungkapan yang dari bahasa Jawa, asung andil apa manggul bedil, yang berarti turut atau ikut menyumbang atau mengangkat senapan. Dari ungkapan yang berbentuk pasemon tersebut bermakna semua anggota yang diberi kebebasan untuk memilih tindakan apa yang harus dilakukan dan Paguyuban Budaya Bangsa anggotanya memilih asung andil, yang berarti bahwa tidak turut serta secara langsung melainkan mendukung suatu kegiatan untuk kebaikan bersama. Sebagai contoh, dalam pelaksanaan pesta demokrasi yang dilaksanakan pemerintah sebagai pemilu, anggota Paguyuban Budaya Bangsa tidak ikut mendukung salah satu partai politik, melainkan turut mendukung pelaksanaan pemilu, seperti ikut membantu kegiatan pemungutan suara ataupun kegiatan lain yang mendukung terlaksananya kegiatan pemilu. Selain dari dua ungkapan tersebut, anggota Paguyuban Budaya Bangsa juga memperhatikan ajaran yang bersumber dari Pancabakti, yang salah satunya adalah bakti kepada pemerintah, yang mengharuskan anggota Paguyuban Budaya Bangsa patuh dan taat pada aturan pemerintah Indonesia sebagai bentuk atau wujud bakti kepada negara. Dan yang kedua, pandangan etika politik, sistem etika politik dari kepercayaan Parmalin. Secara eksplisit,
memang dalam ajaran Parmalim tidak ada unsur politik, namun barang siapa dari penghayat Parmalim yang terjun ke dunia politik harus mengacu pada pedoman yang bernama Poda Hamalimon Nalimai yang meliputi Parhundulon yang artinya seimbang dan sesuai dengan hak dan kewajiban, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab. Dan yang kedua ada Parmanganon, bersih dan jujur dalam hal sumber ataupun penggunaan dana. Yang ketiga ada Pamaregon yang berarti peduli dan menghormati orang lain. Yang keempat ada Penghatayon yang berarti percaya dalam hal pemikiran, ide, pendapat, dan tulisan, jujur, terbuka, dan santun. Yang kelima ada Perdalanon yang berarti taat terhadap hukum, norma adat tanpa upaya memperdaya ketentuan hukum yang adil sekalipun kuat. Dan yang ketiga, mohon maaf, di sini saya juga menuliskan pandangan dari paguyuban akal perjalanan atau aliran kebatinan perjalanan. Dalam aliran kebatinan perjalanan mempunyai sebuah teori sistem etika politik yang mohon maaf, dalam aliran kebatinan perjalanan secara teori sistem politik tidak ada, akan tetapi kembali kepada ajaran. Pada ajarannya mengenal konsep lahir kaulani negara yang bermakna warga aliran kebatinan perjalanan harus tunduk dan patuh kepada aturan negara, seperti halnya dengan peraturan-peraturan yang diberikan pemerintah kepada penghayat kepercayaan. Bangsa Indonesia dalam penerapan etika politik tidak lepas dari dasar negara yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat yang pada hakikatnya merupakan suatu nilai dan merupakan sumber dari segala sumber norma, baik norma hukum, norma moral, maupun norma kenegaraan. Dalam filsafat Pancasila, pemikiran-pemikiran yang sangat kritis, mendasar, rasional, sistematis, dan komprehensif, dan sistem pemikiran yang ini merupakan suatu nilai. Oleh karena itu, suatu pemikiran filsafat tidak secara langsung menyajikan norma-norma yang berpedoman dalam suatu tindakan atau aspek praktis, melainkan suatu nilai-nilai yang sifatnya mendasar. Dan yang kedua, ada subbab yang kedua, ada implementasi sistem etika politik di Indonesia. Implementasi etika politik di Indonesia dapat dilihat dari cara atau sistem yang digunakan oleh penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berangkat dari kearifan lokal Indonesia dan telah menjadi tradisi yang tidak dapat ditinggalkan masyarakat Indonesia, khususnya bagi penghayat kepercayaan. Implementasi etika politik tersebut meliputi yang pertama ada gotong royong. Gotong royong menjadi salah satu manifestasi atau bentuk penerapan dari suatu sistem pada tatanan masyarakat. Dalam pandangan sistem etika politik di Indonesia, gotong royong merupakan sebuah sistem yang digunakan masyarakat dan telah menjadi kebiasaan masyarakat sejak dulu kala. Pengertian gotong royong sendiri adalah sebuah suatu sikap yang positif untuk mendukung dalam perkembangan suatu tatanan masyarakat, dan juga dipertahankan sebagai suatu perwujudan kebiasaan melakukan suatu pekerjaan dengan cara bersama-sama. Gotong royong menjadi bukti penerapan sebuah sistem dalam tatanan masyarakat dengan tidak meninggalkan aspek-aspek keluhuran dalam suatu ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Gotong royong juga mampu menjadi sebuah alat untuk mencapai tujuan serta mampu mempersatukan Indonesia dalam keberagamannya. Dan yang kedua ada musyawarah dan mufakat.
atau dengan kata lain rembuk atau sambung rasa. Musyawarah adalah salah satu contoh cara yang dapat digunakan untuk mengambil sebuah keputusan atau kebijakan yang bersumber dari falsafah Pancasila, yaitu sila keempat, yang dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Tetapi pada kenyataannya, dalam pelaksanaan musyawarah mufakat sering terjadi penyimpangan, di mana sebuah sistem keputusan mutlak berada pada pemangku kebijakan. Musyawarah dan mufakat tidak mencapai sebuah keputusan yang sesuai dengan topik pembahasan untuk membawa sebuah tujuan besar dalam suatu musyawarah. Dalam keadaan tersebut akan membawa musyawarah yang tidak sesuai dengan konsepnya. Musyawarah dan mufakat tidak sesuai dengan konsepnya, yang pada dasarnya mufakat adalah ciri khas dari bangsa Indonesia yang terkandung dalam sila keempat. Tujuannya adanya musyawarah adalah untuk membentuk masyarakat yang harmonis dan mempererat rasa kekeluargaan serta bersemangat bersama. Jadi musyawarah dan mufakat di sini selain untuk menentukan sebuah keputusan, musyawarah dan mufakat adalah salah satu cara untuk mempererat rasa kekeluargaan serta rasa kebersamaan kita dalam menjalin hubungan sesama manusia, menjalin hubungan dengan sesama masyarakat di Indonesia. Konsep musyawarah dan mufakat sudah dikenal dalam penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, seperti halnya dalam Simposium Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa tahun 1970 di Yogyakarta, sudah menerapkan sistem musyawarah mufakat dalam menentukan sebuah keputusan. Dan yang ketiga ada subbab yang ketiga tentang pembahasan manifestasi etika politik dalam organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penerapan sistem etika politik di organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat dilihat dari sebagaimana organisasi tersebut mengikuti perkembangan era dengan tidak meninggalkan tradisi serta ajaran yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam hal ini, saya coba untuk memaparkan dari penerapan manifestasi etika politik di Paguyuban Satya Bumi Putra Indonesia yang secara keorganisasian menerapkan sistem politik gotong royong, yang dimana peran dari semua anggota dan pengurus paguyuban tetap mempunyai peran yang sama dalam mewujudkan tujuannya. Sedangkan dalam penerapan sistem etika politik itu dikembalikan kepada falsafah Jawa, yaitu memayu hayuning pribadi, delok kita dhewe, yang bermakna bercerminlah pada diri sendiri, dan ojo rumongso bisa nanging bisa rumongso, yang bermakna jangan menganggap diri kita bisa, tapi bisalah kita menganggap sesuatu atau rumongso. Sehingga penerapan etika politik tetap mengingat pada ajaran-ajaran leluhur yang berbudi, serta menjadi refleksi diri akan budaya adiluhur Indonesia. Manifestasi etika politik dapat diterapkan melalui tutur atau ucapan yang akan membawa pemikiran untuk mengontrol tata bahasa dan tata berbicara. Selain dari Satya Bumi Putra Indonesia, saya juga ingin coba untuk menjelaskan bagaimana manifestasi etika politik dalam organisasi Paguyuban Budaya Bangsa. Dalam Paguyuban Budaya Bangsa, penerapan ataupun manifestasi etika politik dalam organisasi menggunakan dua sistem yang meliputi, yang pertama dalam menentukan kepemimpinan. Dalam proses menentukan kepemimpinan, Paguyuban Budaya Bangsa menggunakan konsep Trahing Kusumo atau garis keturunan, yang dalam istilah modern sekarang, Trahing Kusumo itu diartikan sebagai sistem kepemimpinan karismatik,
yang dimana sosok seorang tokoh dipercaya mampu membawa organisasi atau kelompok masyarakat untuk mencapai sebuah tujuan. Kepemimpinan karismatik menekankan tujuan ideologis yang erat hubungannya dengan misi kelompok kepada nilai-nilai, cita-cita, serta aspirasi yang dirasakan bersama dari anggotanya. Selain itu, karismatik juga didasarkan pada kekuatan yang luar biasa yang memiliki seseorang tokoh sebagai anugerah, yang dimiliki seseorang tokoh sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga dalam menentukan kepemimpinannya dalam organisasi paguyuban budaya bangsa, meminta kepada keturunan pencetus ajaran untuk melanjutkan kepemimpinannya. Dan yang kedua, dalam menentukan kebijakan. Dalam menentukan kebijakan, paguyuban budaya bangsa menggunakan sistem demokrasi, yaitu musyawarah dan mufakat sebagai keputusan tertinggi. Dalam pemaknaan musyawarah mufakat tidak lepas dari falsafah Pancasila dan ajaran luhur, yang dimana selain menghargai pendapat dari semua anggota, selalu diutamakan dan menyepakati keputusan yang sesuai dan relevan dengan topik pembahasan. Selain itu, manifestasi etika politik dari organisasi kepercayaan Parmalim dijelaskan bahwa pada dasarnya manifestasi etika politik bukan hanya untuk Parmalim, namun lebih kepada masyarakat Batak khususnya. Batak Toba di mana organisasi dalam masyarakat yang generik bertujuan dibentuk dari musyawarah masyarakat Parmalim yang adanya sebuah konsep Sijuku Simarata, Molodung Disi Raja, Naung Disido, Omputa Debata, yang mempunyai makna jika semua orang tua sudah berkumpul dan sudah berbicara, maka Tuhan ada di situ, di dalam musyawarah tersebut. Secara keseluruhan, manifestasi etika politik di Indonesia dalam organisasi kepercayaan itu tetap memandang ataupun berdasarkan pada falsafah-falsafah Pancasila seperti halnya musyawarah dan mufakat, gotong royong, dan tidak lepas juga dari ajaran-ajaran penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang manifestasi etika politik di bab 5. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam menyebutkan istilah-istilah dalam bahasa daerah dan pembahasan saya yang kurang tepat. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Salam Rahayu dan terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mas Didi telah menyampaikan hasil tulisannya di bab 5 ini tentang manifestasi etika politik. Yang terdiri dari manifestasi etika politik di Indonesia, implementasi sistem etika politik di Indonesia, dan manifestasi etika politik dalam organisasi kepercayaan. Tadi disebutkan ada beberapa organisasi dan paguyuban ya yang diberikan sebagai contoh di buku penulisan bab 5 ini. Ada dari PBB, ada dari paguyuban SBI, ada dari Parmalim, ya banyak ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan di kelompok 3 ini tentang buku etika politik. Bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan bisa raise hand atau menuliskan komentar, tanggapan, atau pertanyaannya di kolom chat. Kita masih punya waktu banyak di sini. Gunakan untuk diskusi bersama. Silahkan yang mau tanya atau memberikan saran.
Dari teman-teman, silahkan bertanya. Sambil menunggu penanya, kita ulas lagi ya. Di buku Etika Politik ini, etika politik dalam perspektif ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di bab 1 tadi ada tentang dasar etika politik, seperti pengertian etika, pengertian politik, dan etika politik itu sendiri. Kemudian di bab 2 tadi ada perkembangan politik kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sejarahnya dari pra-proklamasi ke pasca pra-proklamasi, sebelum proklamasi kemerdekaan, setelah proklamasi kemerdekaan. Kemudian di bab 3 tentang sistem etika politik, di buku ini dituliskan tentang Pancasila sebagai etika politik, dan ada sistem etika politik dalam perspektif kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian di bab ini menjelaskan juga dari beberapa paguyuban dari Parmalim dan Budidaya. Kemudian di bab 4 ada Pancasila sebagai sumber etika yang membahas tentang nilai-nilai Pancasila menurut jenjangnya dan nilai-nilai Pancasila menurut jenisnya. Kemudian di bab 5 tadi ada manifestasi etika politik yang menuliskan tentang manifestasi etika politik di Indonesia, implementasi sistem etika politik di Indonesia, dan manifestasi etika politik dalam organisasi kepercayaan. Apakah sudah ada penanya? Bisa raise hand atau tuliskan di kolom komentar. Kita masih punya waktu banyak ya. Bisa dituliskan untuk siapa pertanyaannya. Ya, kepada ada yang rasain ini, Mas Anam. Silahkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Nur Fitri. Saya ingin sebelumnya saya sampaikan salam rahayu untuk teman-teman kelompok 3. Saya ingin bertanya terkait politik ya. Jadi ada fenomena begini biasanya kalau terutama ini di paguyuban penghayat yang jumlah anggotanya terbilang cukup banyak ya. Biasanya ada fenomena begini. Politikus, caleg maupun calon bupati atau tokoh-tokoh politikus lah istilahnya itu, biasanya di tahun-tahun politik datang berkunjung ke paguyuban, ke perkumpulan paguyuban atau acara forum yang dibuat oleh paguyuban
untuk istilahnya kalau di sana ya modusnya itu silaturahmi begitu. Lalu di akhirnya itu memberikan sumbangsih dalam bentuk barang, dalam bentuk perbaikan sanggar misalnya, atau bahkan ada juga yang dalam bentuk uang, dikatakan di situ untuk keperluan organisasi, untuk keperluan paguyuban bersama. Nah, dan setelah itu kan di kebiasaan kita diajarkan nilai-nilai moral untuk balas budi, untuk ya ada rasa pekewuh lah istilahnya. Sehingga nanti politikus tersebut ketika mencalonkan diri atau ketika sudah tiba saatnya masa pemilu, mau nggak mau ada keterikatan rasa ewuh pekewuh untuk memilihnya begitu. Nah, apakah ini sesuai dengan prinsip demokrasi begitu kepada kelompok 3? Pertanyaannya seperti itu. Lalu dengan situasi yang seperti itu, kita menyikapinya bagaimana? Mohon tanggapannya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mas Anam yang sudah bertanya. Untuk teman-teman penulis, mau langsung dijawab dari siapa dulu atau ditunggu dulu? Atau mau langsung dijawab? Rahayu, mohon maaf jika Ayo, silahkan Mas. diperkenankan untuk mencoba menjawab. Silahkan. Dari penjelasan Mas Anam, mungkin kita lebih cenderungnya ke politik etis ya, ataupun politik balas budi, yang dimana kita masyarakat ataupun penghayat kepercayaan itu selalu menekankan pada rasa ewuh terkewuh seperti hal yang dia sampaikan Mas Anam tadi. Nah, dalam menyikapi hal ini, mungkin yang dapat kita lakukan adalah bagaimana mempertimbangkan kembali akan jasa yang diberikan seorang calon legislatif ataupun calon pemimpin melalui pesta demokrasi, itu bagaimana sumbangsihnya, bukan tentang yang dikatakan bukan tentang balas budinya. Sumbangsihnya bagaimana? Sumbangsih tersebut atas dasar keikhlasan atau atas dasar kemauan. Seandainya itu atas dasar keikhlasan, berarti seorang calon legislatif ataupun calon pemimpin yang akan maju ke dalam pesta demokrasi tidak akan menuntut kita untuk memilih calon tersebut. Yang dalam artian kita tetap memegang teguh ajaran leluhur dan tidak lepas dari falsafah Pancasila. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada tambahan dari rekan-rekan kelompok untuk menambahkan jawaban dari pertanyaannya Mas Anam. Terima kasih. Baik, izin moderator untuk menambahkan. Untuk pandangan saya sendiri terkait misalkan ada politikus yang datang silaturahmi atau kepada misalkan suatu paguyuban atau organisasi dalam tujuan untuk pencalonan, pandangan saya sebetulnya dalam berpolitik atau misalkan menjalankan suatu kewajiban kita sebagai warga negara untuk memilih pemimpin itu kembali kepada sifat-sifat pemilu yang bebas, langsung, jujur, adil, dan juga rahasia. Artinya kami sekalipun sebagai pengurus tidak bisa memaksakan kehendak
warganya atau kadang-kadang penghayat yang kedatangan seorang calon politikus untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi setiap orang berhak memilih dan juga menerima setiap calon-calon yang datang. Sekalipun misalkan ada iming-iming atau misalkan ada berupa bantuan, itu mungkin hanya cara mereka. Kita sebagai seorang manusia yang meskipun penghayat juga sebagai manusia yang biasa, tidak sempurna, sekalipun ada kepentingan pribadi ataupun kepentingan lainnya, tentu saja kita harus memahaminya dengan cara yang baik. Artinya kalau misalkan mereka menginginkan sesuatu, silahkan mereka memberikan bantuan kepada kami, tapi kami tidak akan memberikan janji-janji agar memilihnya. Itu untuk hak pilih tetap kami gunakan sesuai dengan hati nurani. Karena bagaimanapun kita kembali lagi kepada pemikiran atau filsafat seorang penghayat, yaitu tentang kasunyatan atau kenyataan. Seorang tokoh penghayat pernah bilang dalam ajarannya, yaitu taya kenyataan anu ngaluwihan pagawean, yang berarti tidak ada perbuatan yang tidak ada kenyataan yang melebihi perbuatan. Ya, artinya seorang penghayat harus menunjukkan, atau misalkan seorang manusia sekalipun ya politikus harus menunjukkan dulu pekerjaannya. Jangan hanya memberikan janji-janji dan juga hanya iming-iming, tapi pada saat dia sudah mencalon atau misalkan dia sudah menjadi pemimpin, lupa kepada rakyatnya. Seperti itu. Jadi sikap kami kalau misalkan ada calon politikus tersebut, kami menerima dengan baik karena kami adalah penghayat yang terbuka. Siapapun boleh bersilaturahmi atau berkunjung kepada paguyuban organisasi kami. Tapi tetap untuk pemilihan atau misalkan suatu saat nanti pemilu, itu tetap dikembalikan kepada hati nurani masing-masing warga atau kadang penghayat semuanya. Mungkin itu. Terima kasih, Mas. Ada tambahan lain dari penulis tim ini, tim 3? Atau cukup? Oke. Seperti itu jawaban dari tim 3 ini, Mas Anam, bisa diterima atau kurang jelas? Baik, secara global ya bisa diterima secara umum maksudnya. Tapi saya tanya sedikit, berarti itu tadi tentang yang disampaikan Mas Dedi, kan kita istilahnya itu politik etis, juga tertulis di buku Etika Politik ini tentunya ya jawaban tersebut. Baik Mas, secara garis besar itu kan dalam buku Etika Politik ini kan membahas tentang etika dalam berpolitik. Secara garis besar hal-hal seperti itu, seperti yang disampaikan tadi oleh Mas Anam, bahwa politik-politik yang seperti itu juga harus ada etikanya dalam bertingkah laku, dan yang tidak lepas dari falsafah Pancasila dan ajaran dari penghayat kepercayaan itu sendiri. Begitu Mas. Oke Mas, terima kasih Mas atas jawabannya. Sukses kelompok 3. Baik, terima kasih Mas, dan jangan lupa untuk bukunya. Ya, bagi yang berminat bisa menghubungi narahubungnya untuk mendapatkan buku ini. Bisa mengisi resensi yang telah disediakan ya di kolom chat. Oke, untuk kesimpulannya dari buku ini, nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai etika politik oleh penghayat kepercayaan. Karena nilai tersebut menjadi pedoman untuk berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih telah menyaksikan webinar Bedah Buku. Sebelum mengakhiri pada webinar Bedah Buku hari ini,
saya serahkan kepada Bapak Andri Hernandi selaku dosen mata kuliah etika pada semester ini. Ya, baik. Terima kasih, Nur ya. Baik, rekan-rekan semua, saya haturkan salam rahayu. Ya. Rahayu, Pak. Baik. Tadi saya menyimak cukup sangat menarik ya terkait dengan etika politik yang memang banyak masyarakat dari penghayat itu sangat tabu ya, terkait dengan istilah politik itu. Padahal kalau kita lihat bahwa yang namanya politik itu sebenarnya adalah proses di mana kita mencari tujuan gitu ya. Nah, tujuan itu nanti banyak gitu ya. Ada yang namanya misalkan politik kekuasaan, berarti itu adalah tujuannya adalah bagaimana berusaha ya mencari kekuasaan itu gitu. Banyak juga, ada juga politik etis, berarti bagaimana strategi itu digunakan untuk membangun etika tersebut gitu ya. Makanya disebut dengan politik etis. Kemudian juga ada yang namanya politik kebangsaan. Nah, itu bagaimana artinya kita bergerak bertujuan untuk membangun dari nilai kebangsaan itu. Gitu. Jadi sebenarnya itu yang kita bisa curahkan ya di dalam pengembangan daripada buku ini gitu. Nah, tentu saja nanti etika politik yang di sini mau etika politik mana gitu ya. Kemarin saya tadi lihat sudah ada misalkan politik kebangsaan yang lebih misalkan memperlihatkan tentang bagaimana etika-etika di dalam Pancasila. Itu adalah saya pikir sudah baik lah gitu ya. Kemudian juga tadi ada politik etis, menjawab dari Saudara Dedi gitu ya. Itu juga ada salah satu bagaimana pengembangan etika politik dalam perspektif dalam ajaran kepercayaan. Kemudian juga tadi Fordovi ya telah mengungkapkan terkait dengan tatanan perkembangan politik ya, politik yang pasca atau sebelum reformasi atau misalkan sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan baru dari pasca reformasi. Ya walaupun tadi mungkin agak sedikit bisa saja itu sedikit sensitif ya, tetapi tidak apa-apa itu diungkapkan saja gitu ya. Artinya itu akan memperlihatkan bagaimana perspektif politik identitas itu terhadap perspektif daripada ajaran kepercayaan. Apakah penting nggak yang namanya politik identitas itu gitu? Memperkuat eksistensi terhadap bahwa saya sebagai seorang kepercayaan itu harus begini dan sebagainya gitu ya. Untuk satu aspek memang betul, dalam hal itu politik identitas perlu dibangun. Tetapi penguatan politik identitas itu apakah itu akan menjadi suatu suatu dikotomi gitu ya terhadap kehidupan dari politik berbangsa dan bernegara. Nah, itu sebenarnya menarik ya. Karena tekanan yang sekarang itu kan menguatnya dalam politik identitas. Tetapi penguatan politik identitas itu bukan hanya misalkan politik dari identitas agama saja, tapi bagaimana penguatan politik identitas dari masyarakat penghayat. Itu juga sebenarnya hal-hal yang menarik sebenarnya kalau kita bisa bahas ya, bisa bahas bersama. Baik. Tadi mungkin saya lihat Desi Marpaung agak gugup ya, sambil saya mendengar banyak sekali itu tutak-tutak itu ketika nafas ya. Barangkali tapi tidak apa-apa ya, namanya kita belajar juga ya. Barangkali nanti kalau kita mau mempersiapkan, coba untuk bisa mempersiapkan lebih ini ya. Tapi overall saya lihat itu secara keseluruhan itu ya ini baik ya, dan hasil daripada kerja keras kita gitu ya untuk menghasilkan satu produk ya, produk proyek bersama, yaitu adalah satu buku, dan mudah-mudahan buku ini bisa dibaca. Kata saya juga jangan tidak percaya diri. Buku ini silakan nanti di share. Nah, tapi untuk yang nanti kelompok selanjutnya tolong ya
informasikan ke teman-teman yang lain gitu, barangkali ke angkatan kelas yang di bawah untuk mengikuti gitu ya, supaya jangan kalau saya lihat sih di sini ya, ini kebanyakan yang kuliah di kita aja gitu ya, tapi yang angkatan ini saja gitu, yang lainnya juga dipersilakan untuk bisa ikut gitu ya, seperti halnya misalkan angkatan kelas 1, diajaklah kakak kelasnya kepada adiknya gitu ya, untuk bisa ikut bergabung di dalam. Dari ini Pak, dari webinar yang pertama kita sudah share di grup angkatan kita dan angkatan bawah, cuman nggak tahu ini nggak pada hadir. Hanya sedikit. Ya, apa-apa, kan perlu diingatkan kembali gitu, seperti itu ya, supaya artinya nanti adik-adik itu juga bisa paham bagaimana nanti kalau melakukan mereka dalam melaksanakan webinar, gitu ya. Nah itu yang saya dan yang terakhir saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras Anda ya semua untuk menghasilkan satu produk buku ini, dan mudah-mudahan buku ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya, sebagai salah satu literasi ya, membangun literasi tentang masyarakat, tentang kepercayaan terhadap Indonesia ya. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih dan saya tutup dengan salam rahayu. Barangkali mungkin dari Bu Tias ya, Bu Nur, tolong disilakan. Pada Bu Tias, silahkan komentarnya Bu, atau memberikan wejangan buat kita. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Andri. Pagi Bu. Selamat pagi Bu Tias. Ayo. Ya, untuk kegiatan hari ini secara ya sama sih, secara keseluruhan semuanya berjalan dengan baik. Teman-teman sudah mempersiapkan materinya juga dengan baik, presentasinya juga dilaksanakan dengan baik. Mungkin hanya ada beberapa hal teknis gitu ya, yang mungkin bisa diantisipasi gitu sebelumnya. Paling tidak kita tahu gitu, kayak tadi ya, terutama tuh Desi tadi ya, Desi Marpaung tadi bermasalah tuh kan komputernya, laptopnya gitu. Mungkin bisa diantisipasi untuk teman-teman yang hari ini presentasi, bisa dibantu gitu untuk penayangannya, supaya ya paling tidak teman-teman yang presentasi ini bisa aman gitu ya. Apalagi kalau tahu ternyata laptopnya lagi nggak sehat gitu. Kita kan nggak tahu ya, kadang-kadang namanya barang elektronik itu suka tiba-tiba aja gitu kan ya. Terus kedua, yang saya lihat ini kan yang hadir nih yang hadir masih dari kita ya teman-teman, banyak kan dari yang semester 3, tadi saya lihat ada semester 1 beberapa. Nah jadi mungkin pertanyaannya tidak terlalu banyak. Nah ini mungkin masukan juga buat moderator gitu. Moderator bisa juga memimpin diskusi, bukan hanya menanyakan siapa yang mau tanya gitu, tapi juga mungkin moderator ikut membahas gitu, apa sih yang ada di sini. Jadi memancing pertanyaan, mungkin dari pertanyaan-pertanyaan atau diskusi-diskusi yang sudah dilontarkan antara moderator dengan presenter, itu akan memancing pertanyaan dari teman-teman yang lain, yang peserta yang lain gitu. Mungkin itu masukan saya. Jadi kayak tadi kan nggak ada yang nanya, terus moderatornya hanya mengulang gitu ya, mengulang ini tadi materinya tentang ini. Nah, mungkin bisa diselipkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bukan pertanyaan yang itu, tapi untuk bahan diskusi gitu, bagaimana yang diambil dari materi yang tadi sudah disampaikan. Jadi berarti tugasnya moderator kan bukan hanya untuk mempresentasikan siapa yang akan presentasi, tetapi juga yang memimpin jalannya kegiatan gitu. Kalau nggak ada yang nanya, maksudnya kita nunggu gitu ya. Paling tidak kita angkatlah 1-2 pertanyaan isu yang terkait dari materi yang disampaikan. Mungkin itu kali ya. Selebihnya ya saya pikir baik, semuanya baik gitu ya. Itu aja kali ya. Saya kembalikan ke Fitri. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, sesi sudah
akhir ya. Mari kita foto bersama. Ini kayaknya Fitri grogi nih. Baru pertama kali jadi moderator, Pak. Gak apa-apa. Apalah.